Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Citra Santri dengan NIM 1930604114 dari Prodi Mazawa 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah yang kami buat kemarin tentang bab 8 dan bab 9. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang tentang bab 8, yaitu berjudul Penulisan Pesan Persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, ataupun tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan di dalam suatu cara yang membuat audiens atau pembaca ataupun pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Penyampaian pesan-pesan persuasif dapat diterapkan untuk kepentingan internal dan eksternal. Adapun di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Yang pertama ada analisis audiens. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan cara menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Lalu yang kedua ada pertimbangan perbedaan budaya. Pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka respect terhadap Anda. Lalu yang ketiga ada memilih pendekatan organisasional. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan pendekatan organisasional tak langsung dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens adalah objektif atau jika kita tahu bahwa mereka suka mendengarkan pesan yang disampaikan secara langsung, maka bisa menggunakan pendekatan operasional langsung. Lalu, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Bisa kita lihat, persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting, yaitu yang pertama, menetapkan kredibilitas, lalu yang kedua, membuat kerangka argumentasi audiens, yang ketiga, menghubungkan audiens dengan hal-hal yang logis, lalu yang keempat, menetapkan posisi Anda dengan penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Menulis permintaan persuasif. Yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memenuhi permintaan tersebut. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Kedua pesan tersebut memiliki perbedaan, yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Persamaannya, kedua bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu tentang penulisan direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis pada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru pada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, voicemail, email, ataupun media sosial lain, yaitu seperti Facebook, Twitter. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung atau direct approach, di mana pada bagian awal disajikan permintaan atau ide-ide pokok atau main idea yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci.
Selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari tindakan yang diinginkan sebagai penutup. Para pengirim direct request dapat memulai pendahuluan dengan memperkenalkan dirinya, misal, "Saya manajer pemasaran toko buku di Pisolo dan saya tertarik untuk mengembangkan buku-buku referensi." Namun, jenis penulisan tersebut biasanya kurang tepat karena esensi dari suatu pesan, yaitu permintaan khusus, dapat terlupakan atau bahkan hilang. Cara yang baik untuk menyusun direct request yaitu menyatakan apa yang diinginkan pada kalimat pertama, kemudian diikuti penjelasannya. Selain itu, menggunakan bahasa resmi, jelas, ringkas, dan mudah dipahami audiens, serta menghindari penggunaan istilah yang tidak dipahami audiens. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.